dan Enggak ada dipaparkan oleh Topi saya sama dan Dasi. oleh Bu Atin Ada dalam Topi sama rangka Dasi, maksudnya saya tugas akan ngobrol CGP. sebentar aja habis ini. Nanti selanjutnya adalah tanggapan dari Bapak Ibu. Silakan nanti tentang materi yang disampaikan atau juga tentang pematerinya sesama Bu Atin, mungkin apa yang perlu diperbaiki, dan mungkin yang selanjutnya nanti akan ada acara selanjutnya yang akan dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, Bapak Ibu, kira-kira materi yang ke-6 tadi, kira-kira berapa persen itu kebermanfaatannya? Dari Bu Yuni dulu, Bu Yuni. Berapa persen kebermanfaatannya apabila kita terapkan di sekolah atau efeknya buat diri kita gitu? Berapa persen? Kalau nanti diterapkan di kelas seperti tadi saya jika kejadian dari itu saya membuat siswa merasa bersalah. Jadi karena kan anak-anak tuh gak bisa diem ya pasti dikasih kan mereka jadi dari sana dari sini dia. Ayo masuk dulu sebentar ibu mau nyampaikan apa? Soalnya kurang satu hari saya dapat satu lagi. Tapi saya kecepatan bilang gini, ya udah kalian nggak kasihan nanti kalau misalnya misalnya aku kasih duduk pulang, tetangga udah pulang kita mau pulang nanti kalau pulang kan sudah ada waktunya gitu ya juga ada waktunya. Nanti kalau ibu belum waktunya udah membuat saya pulang nanti ibunya dipanggil ibu kepala sekolah. Oh iya. Udah ada tadi udah disampaikan apa? Nanti ibunya besok nggak boleh ngajar lagi. Oh sama ya Bu ya dengan buat yang sama. Sama. Iya, sama saya juga sama kayak gitu. Iya. Oke, makasih Bu Yuni ya. Jadi itu ternyata yang kita lakukan terkadang tidak terasa dengan materi ini kita bisa sinkronkan Bu Yuni ya. Apabila memang tidak baik ya menjadi lebih baik. Apabila kurang bagus menjadi lebih bagus. Justru saya ingat pesan bagus itu hari ini harus lebih baik dari hari ini hari esok Harus lebih baik dari hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi kalau hari ini lebih baik dari kemarin. Oh kebalik lagi. Ya, sama benar. Ya, sama iya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Dari Bunia mungkin berapa persen Bunia materi ini dengan yang Bunia lakukan ternyata ada manfaatnya, kira-kira berapa persen? 190 atau 110? Banyak Bu. Iya banyaknya. Banyak 100 deh. Kuantitasnya lebih ya Bu ya, lebih dari 100%. Makasih Ibu Nia. Ibu Suci, kira-kira Bu Suci kan walaupun baru setahun mempelajari ini kan pasti merasa banyak yang baru ya Bu ya. Ya, berarti Bu Suci tinggal menerapkan aja Bu Suci yang begini, sebab kita yang lama-lama juga mungkin belum 100% menerapkan yang materi ini. Bu Suci udah bisa dari awal bisa menerapkan lebih baik. Pernah belum? PPL? Enggak, pernah belum merasakan salah kayak gitu. Oh pernah. Oh udah pernah. Walaupun baru. Iya, tapi kan mestinya startnya lebih awal Bu. Lebih awal. Kalau saya startnya kan buatnya juga startnya setelah 15 tahun tadi. Setelah 15 tahun. Baru merasakan, baru menjadi akan manajer gitu. Kalau Bu Suci udah dari awal bisa menjadi seorang manajer barangkali lebih wise, lebih bijaksana gitu. Ke Ibu atau ke sini Bu? Boleh saya. Oke Bu, ya Bu, bangga Bu. Kalau saya pribadi itu rasanya 200% ya Pak. Enggak 1000% sekalian. Kalau Bu targetnya 100 ya sudah bagus. Ya artinya karena untuk sesuatu yang lebih baik itu ya berprogresnya itu dari berbagai banyak pihak, mendengar, menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bu Atin sama Pak Idi itu saya pikir itu sangat luar biasa gitu untuk menjadikan diri kita terus berempati seperti itu. Yang jelas saya tadi mengambil satu garis ini benang merahnya gitu, dari seluruh yang Pak Yudi sama Bu Atin sampaikan itu kok saya melihat ada satu perilaku utama sih ya, ada satu perilaku utama
utama yang itu nggak boleh lepas dilakukan oleh kita semua gitu ya. Yaitu yang yang paling utama saya rasakan itu dialog. Kalau monolog kan kita hanya ngomong satu orang ya, tapi kalau dialog itu yang akan mengurai banyak sekali hal-hal yang akan menimbulkan tadi. Jadi mudah-mudahan dengan pencerahan, saya baru menemukannya titik baliknya tuh setelah di 15 tahun menjadi seorang pendidik gitu ya, atau di 10 tahun gitu. Syukur Bu Suci sudah dari awal, tapi saya pikir itu masih lebih baik daripada kita nggak pernah menemukan sama sekali titik balik itu. Gitu. Karena saya pernah sangat merasakan titik balik itu yang merubah semua hal yang akhirnya selalu menjadikan diri kita tuh jadi positif terus gitu, seperti itu. Dan itu lebih enak sih nanti jatuhnya. Dan salah satunya materi dari Pak Yudi dan Bu Atin tadi itu adalah muatan yang membuat kita terus menjadi positif. Jadi saya jempol 4 buat Pak Yudi dan tentunya bagi seluruh Bapak Ibu guru Karya Mulia 2 yang masih tetap stay sampai akhir gitu ya. Itu sangat luar biasa, merupakan apresiasi. Tanpa mereka pun Pak Yudi dan Bu Atin juga nggak akan bermakna kan, seperti itu. Demikian, jadi terakhir tepuk tangan juga untuk seluruh guru. Yeay. Itu Pak Yudi, terima kasih. Ya Bu, makasih atas ininya, tanggapannya. Dan untuk budaya positif ini memang buatin mau kasih udah ya, masih istirahat ya. Lanjut. Saya pribadi sendiri baru belajar dari teori ini baru 2 bulan ini. Sebelum-sebelumnya saya mau belajar budaya positif itu belajarnya apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, oh ini bagus, saya praktekkan gitu Bu. Ternyata ya saya berpikir ya 70% lah ternyata. Oh, sebenarnya ini sudah saya lakukan loh, gitu sudah pernah saya lakukan. Oh ini ada yang belum, oh ini ada yang salah gitu kan. 70% dan mudah-mudahan beranjak persen-persennya balik karena itu kan kaitannya tentang data ya, persen itu harus ada data fakta gitu. Iya. Tapi yang saya rasakan, yang saya pikir ternyata banyak hal yang di dalam perjalanan saya sebelum menjadi pendidik itu ketika kuliah itu tidak ada yang seperti ini. Mungkin ini memang bahasanya apa ya, ini adalah hasil observasi, hasil apa namanya ya, penelitian cukup panjang gitu ya oleh para ahli yang dikeluarkan yang dituangkan melalui program pemerintah yang terstruktur. Menurut saya ini sangat bagus menurut itu apa namanya ya, menjadi pengalaman yang sangat berarti buat saya, Pak Yudi, Bu Atin ya. Terima kasih sudah menularkan ilmunya.
bahasanya walaupun sebelumnya saya pernah dengar segitiga restitusi, ya memang ada Jadi semakin biasa ya. ada teman kita yang sudah berpengalaman. Saya juga bersyukur sekali pernah dengar segitiga restitusi itu. Ya, dan sekarang semakin gamblang itu segitiga restitusi, sehingga saya pribadi bisa bahasanya memandang lebih luas ketika menghadapi apa saja kejadian yang saya hadapi di dunia pendidikan ini, ya khususnya ketika menghadapi anak. Ya sekarang kan tahun pelajaran baru ya Pak Ibu ya, ini pengalaman yang sangat menarik dan sangat berharga buat saya Pak Ibu. Sekali lagi terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Pak Yudi dan Bu Ati. Sangat benar Pak Agus, yang saya rasakan juga saya tidak mendapatkan di bangku kuliah walaupun saya sudah kuliah S2 Pak Agus. Saya S2 loh. S1 bahasa Inggris, S1 lagi PGSD, S2 kan? Oh iya. Kan sudah S2. Iya, S2. Iya. Iya, dan SPD. Itu saya tidak menemukan Pak, saya tidak menemukan yang materi-materi ini. Iya. Ya memang apakah karena saya tidak mengekspor, tidak membaca juga mungkin. Sebenarnya materi sudah ada dari dulu ya Pak. Tapi mungkin dalam perkuliahan itu tidak disampaikan dalam MKDU, mata kuliah dasar umum, atau mata kuliah dasar khusus Pak. Iya. Nah, semacam di modul awal setiap anak tuh punya bakat yang berbeda-beda. Nah, itu kan tidak disampaikan Pak. Ya, kita di sini ada. Pada ini minta masukan sedikit pada ini tentang materi atau tentang pemahaman pada ini lah, ternyata efeknya apa gitu walaupun kita menghadapi anak. Tapi kan berpengaruh juga buat anak pada ini nanti nih. Agak bagus pasti Pak ya. Iya. Menurut saya ini benar Pak, materi yang sangat bagus, membuka wawasan juga bagi saya pribadi dan khususnya semua guru di sini. Iya. Tapi apakah ini hanya untuk anak siswa atau bisa juga kita berlakukan ke sesamanya? Karena yang materi ini. iya, karena apa Pak? Gini, ini lebih fokuskan contoh-contohnya ke siswa. Iya betul. Tapi tidak melebar ke orang tua atau ke penduduk keluarga sekolah lainnya, Pak. Apakah, ya maksudnya, karena saya pribadi tidak berhadapan langsung dengan para siswa, jadi kemungkinan besar kan saya hanya menyerap materi saja, tapi tidak mencatatkannya lah, mempresentasikan. Jadi maksud saya itu bisa atau tidak diterapkan kepada bukan hanya ke siswa. Iya. Makasih Liga. Itu yang saya dapatkan ilmu ini. Lebih baik sih kalau menurut saya ke semua penduduk keluarga sekolah. Iya. Dan siswa. Oke, makasih Pak Deni. Dari saya pribadi, nanti ada masukan dari Ibu, dari Bu Atin. Dari saya pribadi, karena ini awalnya materi itu ditujukan untuk seorang guru pada murid Pak Deni, materinya. Jadi prakteknya awalnya sama murid. Sebenarnya materi ini menurut saya universal Pak Deni. Universal untuk semuanya bisa, misalkan termasuknya ada teman sekolah kita di yang lain juga ada masalah atau apa, kita bisa praktekkan juga sih. Tapi kan dengan kesalahannya tidak mungkin berkelahi gitu Pak Deni. Ya, kalau misalnya apa misalkan dengan teman sama teman gitu, ada sebenarnya bisa. Tata bahasa. Iya, tata bahasanya dirubah, tapi tetap caranya sama mungkin. Iya, caranya sama. Sebenarnya bisa Pak Deni. Ya, karena di pendidikan guru penggerak ini memang awalnya antara guru dengan murid yang dilatih, guru dengan kita dengan lingkungan, dan juga kita dengan teman-teman praktisi gitu, guru yang lain gitu. Nah, dan materi ini juga kebenaran bisa juga berarti untuk diterapkan dengan itu. Menurut saya ada tambahan Ibu Dewi kita buatin. Yang sedikit aja, nantinya langsung ke Pak kamu aja dulu. Baik, Pak Deni nanti penguatan dari Bu Dewi kan setelah ada kamu Pak Deni. Sekarang kamu dulu, kamu mungkin mempelajari sudah lebih dulu
saya baru sebulan 2 bulan, mungkin kamu sudah 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu. Sudah menerapkan Iya. banget ya Pak Yudi. Iya. Yang saya tanyakan mungkin berbeda dari teman lain, Pak. Kalau teman lain kan setelah menerima bagaimana atau berapa presentasi. Kalau Pak Mumu, kemudian saya pengen tambahan sedikit. Tambahannya setelah kata itu, bagaimana mungkin cara Pak Mumu untuk mengimplementasikannya, buat gambaran buat kita, Pak, bukan untuk menguji, Pak Mumu ya. Nah, nanti bagaimana gitu, Pak Mumu? Sebab siapa tahu kan cara saya, caranya begini, kemudian Pak Mumu ada apa yang lebih cepat, Pak, gitu. Itu kan baru gambaran. Kalau Pak Mumu mungkin sudah melangkah, kita baru gambaran nanti bagaimana. Anggap Pak Mumu waktu Ya, siap. Terima kasih Pak Yudi. Dari kebermanfaatan ini yang saya rasakan sangat-sangat bermanfaat. Memang pada awalnya ketika kita mulai masuk modul ini ada banyak kontroversi ya Pak. Terkait dengan menghukum dengan penghargaan atau penghargaan yang menghukum. Itu di angkatan kami juga sangat kontroversial gitu. Dan pada akhirnya ternyata memang ini loh arahnya ke sini, maksudnya ke sini. Dan jujur saya secara pribadi juga awal-awal heran dan ternyata ini loh maksudnya. Dan yang menjadi pertanyaan Pak Yudi tadi bagaimana tips and triknya mungkin saya juga sama Pak, masih mencari pola karena setiap anak di tiap angkatan itu berbeda, variasinya, diferensiasinya berbeda gitu ya. Yang penting adalah kalau yang sepengalaman saya ya kita harus benar-benar ekstra sabar gitu. Kata kuncinya di kesabaran kita sehingga kita bisa mengontrol diri, tidak larut dalam emosi sehingga tidak cepat menjudge anak gitu ya. Kita sabar, terus kita terapkan metode ini Pak, mindfulness. Jadi kita coba tenangkan diri dulu, kemudian posisi kita di mana, anak seperti apa, baru kita ambil tindakannya seperti apa. Itu sih yang coba saya terapkan di kelas. Jadi tidak langsung mengambil keputusan dalam waktu yang singkat, tapi coba sabar sedikit, renungkan ini posisi jernihnya seperti apa, baru kemudian kita ambil tindakan yang memang bijaksana. Itu sih Pak sedikit dari saya, dan saya juga masih terus berlatih untuk sabar, masih berlatih untuk coba bijaksana ke anak gitu. Dan kadang-kadang juga suka kepleset juga gitu. Kadang-kadang kepleset ada ucapan yang tanpa disadari sebagai hukuman, sebagai judgement ke anak-anak, ya manusiawi lah itu ada. Cuma ya tetap kita harus terus berikhtiar. Itu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Mu. Ya, yang penting itu Pak Mu berarti kesabaran dan juga kontrol diri Bu Yuni. Iya. Bu Yuni kan biasa anak SMP. Ya kalau mobil sih biasa gasnya 80,